Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki penghujung materi. Dari kemarin kok penghujung materi kan? Nah, kemarin itu penghujung materi part 1, sekarang penghujung materi part 2, yaitu statistika penyebaran data berkelompok yang mencakup jangkauan data, kuartil data, dan simpangan kuartil data berkelompok. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar terkait statistika penyebaran data yang tunggal, yaitu mencakup apa saja? Jangkauan data, kuartil, dan simpangan kuartil. Teman-teman, sebelum kita memasuki materi, saya ingin cerita sedikit bahwasanya pada tahun 2024 sampai dengan 2025 ini banyak sekali kasus anak-anak muda, bahkan orang-orang tua itu cuci darah. Hal ini dikarenakan pola makan yang tidak teratur, tidak baik. Pola makan yang tidak teratur. Ya, salah satu penyebabnya adalah jajan-jajanan serta minum-minuman kemasan yang mengandung banyak gula dan juga garam kimia. Seperti kalau di sini itu ada namanya garam natrium. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mengkonsumsi hal tersebut itu bagus. Baik gula ataupun mineral garam itu diperlukan untuk tubuh. Gula sebagai energi, garam sebagai mineral bagi tubuh. Namun yang tidak bagus adalah ketika mengkonsumsi hal tersebut secara berlebihan. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan pasti tidak baik. Contoh, tidur itu baik apa tidak? Baik. Kalau tidurnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, mati. Tidak baik ya. Nah, itu namanya tidur berlebihan. Terus main game. Siapa bilang main game itu hal yang tidak baik? Justru dengan main game bisa melepaskan stres. Tapi kalau main gamenya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, pasti ada suatu hal yang rusak dalam tubuh kita. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar sudut pandang terhadap jajanan-jajanan yang sering kita jumpai dengan sudut pandang statistika penyebaran data. Nanti kita akan mengetahui bagaimana besar kandungan garam natrium dalam jajanan, apakah termasuk rendah, tinggi, sedang, ataupun sangat tinggi dari sudut pandang statistika. Sebelumnya teman-teman pernah baca tidak? Apa saja kandungan gizi dalam jajanan yang teman-teman makan sebelum dikonsumsi? Apakah teman-teman tahu apa dampaknya jika makan jajanan itu secara berlebihan? Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman supaya mengeksplorasi jajanan-jajanan tersebut secara lebih dalam terkait nilai-nilai gizinya dalam sudut pandang statistika. Tema kita hari ini adalah hidup sehat dengan mengatur pola makan. Tentunya kebanyakan dari kita pasti pernah membeli jajan, baik jajanan kemasan ataupun jajanan tradisional yang olahan. Tapi apakah teman-teman tahu terkait kandungan gizi yang ada dalam jajanan tersebut? Padahal kandungan gizi tersebut sudah tertera pada tabel nilai informasi gizi yang ada dalam kemasannya. Tentunya dalam jajanan seperti ini misalnya mengandung banyak hal, banyak gizi, banyak bahan kimia, banyak juga mineralnya. Misalnya di sini mengandung gula dan garam.
Gula dan garam adalah kebutuhan energi dan mineral sehari-hari. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk pada tubuh kita. Apa saja dampaknya? Saya merangkum beberapa dampak dari malkonsumsi garam dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, yang pertama, jika mengonsumsi garam di atas kadar normal, itu yang bisa mengakibatkan pusing, peningkatan tekanan darah, dehidrasi, dan lebih parahnya bisa sampai stroke. Lalu bagaimana supaya terhindar? Supaya kita terhindar dari malkonsumsi tersebut, yang pertama adalah atur apa yang masuk ke perutmu. Itu yang pertama. Berhati-hatilah terhadap apa yang kamu makan. Teman-teman, berdasarkan beberapa penelusuran ahli gizi di Indonesia, konsumsi garam dalam sehari memiliki batas maksimal, yaitu 6 gram atau sekitar 2 sendok teh. Lebih dari itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu, mari kita teliti kandungan gizi pada makanan yang sering kita konsumsi. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 jenis jajan yang tentunya ada kandungan gizi di dalamnya. Nanti dibagi, boleh dimakan, tapi kita teliti dulu dari sudut pandang statistika untuk mempelajari materi kita yang hari ini, yaitu jangkauan data kuartil dan simpangan kuartil data berkelompok. Untuk kelompoknya silahkan dibentuk, sudah saya tentukan. Kelompok 1, absen 1, 4, 6, 7, 11, dan 12. Oke, silahkan. Kelompok 1 berkumpul di sini. Kelompok 2 berkumpul di sini. Kelompok 3 berkumpul di sini. Dan kelompok 4 berkumpul di tengah belakang. Coba dilihat pada instruksinya. Pertama-tama pada tabel, silakan dilihat instruksinya. Setiap kelompok carilah setidaknya 8 jajanan yang berbeda. Boleh makanan atau minuman yang memiliki label informasi nilai gizi, lalu tuliskan hasilnya di bawah. Untuk itu, di sini saya sudah menyediakan 5 jenis jajanan yang memiliki tabel informasi nilai gizi. Nanti setiap orang boleh mengambil maksimal 4 jajanan. Yes, oke. Dengan syarat harus dikerjakan dengan bertanggung jawab. Jajanan apa yang kalian ambil, yaitu berarti data yang kalian gunakan. Setiap orang maksimal 4. Satu kelompok bisa sampai dengan 24 jenis jajanan. 24 jenis jajanan. Tapi sekali lagi harus bertanggung jawab. Apa yang kalian ambil berarti data yang kalian gunakan. Saya manggilnya acak ya, dari kelompok, dari per kelompok. Nggak langsung satu kelompok maju, nanti enggak maju. Absen 4, silakan maju. Silakan ambil 4 jenis jajanan. Maksimal 4. Ya, 4 bebas, boleh sama boleh beda. Oke, selanjutnya absen 3.
boleh dimakan. Terus LKPD-nya diisi. Silakan tuliskan data yang kalian gunakan. Nama jajanannya apa? Jumlahnya dalam satu kelompok ada berapa? Lalu kandungan garam atau natrium pada jajanan. Perhatikan. Ya, nama jajanannya dituliskan. Lalu jumlahnya ada berapa dalam satu kelompok. Lalu yang terakhir kandungan garam natrium atau yodium di dalam jajanan. Itu ada di bagian belakangnya, di bagian tabel informasi gizi. Bagi yang tidak menemukan, boleh bertanya di meja depan. Saya ulangi. Silakan diisikan sampai tercantum semua jajanan yang kalian dapatkan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah pukul 11.25. Saatnya presentasi. Dari kelompok 1 siapa perwakilannya? Silakan maju. Kalau nggak ada yang maju saya tunjuk paksa. Tunjuk paksa. Banter maju. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Adli. Oke. Kelompok 3 siapa perwakilannya? Perhatikan. Dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jumlah jajan yang kita teliti adalah 24. Yang kandungan gulanya rendah. Jajan 6. Terus kandungan gulanya rendah. Jajan A. Kandungan gulanya sedang nabati coklatos. Kandungan A. Jajanan yang harus dihindari adalah mie kremes karena kandungan garamnya 160 mg dan itu termasuk barang kalori sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan risiko kesehatan. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri aplaus. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4 mau presentasikan hasilnya. Teman-teman, silakan berikan aplaus untuk diri sendiri karena sudah berhasil menyelesaikan tugas hari ini. Ternyata dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 memiliki jawaban yang hampir sama, yaitu jajanan dengan kandungan garam paling tinggi adalah mie kremes yang sebaiknya kita hindari. Kandungan garam berapa? 160 mg. Memang benar, kalau kandungan garamnya terlalu tinggi untuk kita konsumsi dalam sehari-hari,
akan menyebabkan penyakit-penyakit yang serius, bisa jadi sampai dengan stroke. Tidak boleh makan cingeng. Lalu terkait dengan statistika penyebaran data tadi, yang pertama untuk mencari jangkauan data bisa dilakukan dengan mengurangi data tertinggi dengan data yang paling rendah. Untuk mencari kuartil data itu pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai paling besar, lalu kita cari mediannya dan kita cari posisi tengah dari data awal sampai dengan median untuk kuartil 1 dan median sampai dengan data akhir untuk kuartil 3. Sedangkan untuk simpangan kuartil itu tinggal mengurangi kuartil 3 dengan kuartil 1 lalu dibagi 2. Sekarang saya ingin tanya, dari materi kita ini tadi, apakah ada hal yang masih dirasa sulit? Apakah ada hal yang masih dibingungkan terkait dengan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sudah dapat jajan semuanya? Ya. Sudah dimakan? Ya. Sampahnya jangan lupa lupa sampah buat lupa. Oke? Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ingatkan kembali untuk pertemuan yang akan datang kita melakukan penilaian harian terkait materi yang awal yaitu min, median, modus sampai dengan jangkauan, kuartil dan simpangan kuartil. Bisa dipahami? Mas, coba tanya Mas. Yes, Bu. Tadi sudah menerangkan mengenai kandungan jajanan ini tadi ya Mas ya. Yes. Terus untuk Indomie ya, yang terutama yang dijual di kantin kita. Indomie, sari mie, apalagi Mie. bangsa itu lah Mas. Yes. Nah ini anak-anak sering mengkonsumsi yang dijual di kantin kita itu gimana Mas dampaknya kalau terlalu sering? Oke. Berdasarkan penelitian saya dan juga rekan-rekan pada bidang kesehatan, itu untuk mie instan sebenarnya bukan menyebabkan khusus buntu, melainkan mie instan itu tidak ada kandungan gizinya, tidak sama sekali. Sehingga ketika kita konsumsi secara terus-menerus, apa yang akan diserap oleh tubuh kita? Tidak ada, hanya karbo. Terus kandungan-kandungan kimia di dalamnya seperti natrium, glukosa dan lain sebagainya itu secara perlahan merusak tubuh kita. Kalau dikonsumsi untuk survive, ingat ya, untuk bertahan hidup terpaksa ataupun jarang itu masih diperkenankan. Tapi kalau untuk konsumsi sehari-hari bahkan setiap hari itu tidak boleh. Dipahami? Jangan sampai mengonsumsi mie setiap hari. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini terkait statistika penyebaran data yang terkait jangkauan, kuartil dan simpangan kuartil. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa saya tutup? Bisa. Sebelum saya tutup, saya ingin tahu rating hari ini dari 1 sampai 10. 10. Berapa? 10. 10. Berapa? 8. Ya, itu ya. Kalau gitu saya akhiri. Jangan lupa tugasnya dibutuhkan maksimal terakhir sampai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.